Kenapa Darul Harb beliau ganti dengan Darul Dakwah? Karena kan memang tidak mungkin umat Islam tinggal di Eropa, di Perancis, tapi dia disuruh meyakini bahwa tempatnya ini adalah tempat perang. Bagaimana dia bisa tenang? Nah, jadi ijtihad itu kita hormati semua, tapi alhamdulillah dalam konteks berbangsa dan bernegara kita memiliki ijtihad yang telah kita sepakati bersama, walaisa fihi ikhlalun biqawaidil Islam, dan tidak ada di dalam kesepakatan itu sesuatu yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihdalu bin Abigi, perwakilan dari Ma'had Ali semester 34. Dari saya pribadi ingin menanyakan terkait masalah negara dan bangsa. Niku kalau saya pahami dalam kitab Sinaatul Fatwa niku karangannya Abdullah bin Mahfud bin Bayyah, beliau niku mentafsil tentang negara bangsa dan juga pengertian dari negara Islam dan negara Arab tersebut, sehingga ada wacana negara Islam dan negara Arab, Darul Harb sama Darul Islam, itu ada wacana dirubah menjadi Darul Dakwah dan juga Darussalam. Yang tadinya Darul Harb dijadikan Darul Dakwah, yang Darul Islam dijadikan Darul Salam. Lah, pertanyaannya ngeten, beliau itu memberikan suatu hukum syariat atas dasar bangunan negaranya. Dalam arti jika memang bangunan negara tersebut ini negara Islam, berarti syariatnya nggak apa-apa dipol-polin. Tapi kalau nanti bangunan negaranya itu tidak berawal dari syariat Islam, seperti halnya yang ada di Amerika yang dialami oleh muslim minoritas, niku beliau sangat mentolerir sekali karena kaitannya antara negara dengan hukum syariat ini sangat erat. Seperti halnya yang dikatakan mazhab Hanafi yang namanya al-balad yu'thiru ahkam syariah. Nah, pertanyaan saya, di Indonesia ini, apakah sistem al-muwatonah yang ada di Indonesia ini akan merubah format hukum syariat yang seperti halnya digagaskan oleh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah yang ada di Amerika? Soalnya di Amerika niku sangat simpel. Saya potong dulu, bulat ya rodoan. Keterangan di sampean, intinya kan cuma seperti ini keterangan sampean itu. Yang ditanyakan adalah apakah di Indonesia itu dengan sistem watona itu sudah diakui sebagai negara yang sesuai dengan syarat Islam atau belum, sebagaimana dalam kitab Sinaatul Fatwa. Ngoten toh? Pertanyaannya ngapunten, yang ditanyakan itu negara, status bangunan negaranya ini kan kalau menurut beliau berpengaruh dengan ahkamu syariah. Nah, akhirnya di Indonesia ini ketika memang nanti kita terapkan bangunan negara bangsa, apakah nanti akan memotong dan juga merukhsah hukum-hukum syariat yang sudah tidak layak lagi, seperti halnya potong tangan atau yang lainnya niku. Kalau di Amerika kan saya contohkan tidak wajib sholat Jumat, beliau mengatakan wis langsung sholat duhur saja, karena memang negara itu kalau kamu pengen sholat Jumat jarak tempuhnya itu 7 jam, dan yang kedua kamu itu akan sangat kesulitan ketika memang diwajibkan sholat Jumat. Akhirnya gara-gara negara yang seperti itu berdampak hukum syariat yang sangat memudahkan. Lah di Indonesia niki apakah seperti itu ketika memang kita itu menerapkan esensi dari al-muwatonah tersebut, karena memang bangunan negara niki sangat kaitannya sangat erat dengan hukum syariat. Ngoten. Jadi ketika kok Indonesia itu sudah pondasinya adalah muwatonah, apakah bisa disamakan dengan konsep yang ada di Amerika gitu ya? Nggih, seperti halnya Islam minoritas, atau memang kalau di Indonesia ini kita katakan ormas minoritas lah gitu. Oh iya sudah. Nggih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Bayyah itu beliau membuat ijtihad tentang Darussalam wa Darud Dakwah, itu adalah untuk konsumsi dari al-aqaliyatil islamiyah fil buldanil gharbiyah. Jadi komunitas-komunitas yang minoritas ya, umat Islam yang minoritas di negara-negara barat, itu mereka membutuhkan naun muayyan minal fiqh,
wa huwal musamma fiqhal aqliyat. Jadi mereka itu butuh fikih sendiri karena objektifnya beda. Contoh, pergerakan matahari saja beda di sana. Siang dan malam itu nggak sama dengan negara kita, nggak sama dengan negara-negara Islam. Kemudian juga situasi dan kondisi kaitannya dengan umat-umat yang beragama non-Islam juga beda. Maka mereka perlu pendekatan yang mabniun alat taisiri wa tausi'. Ya. Jadi ke lapangan dan kemudahan, tapi bukan tatabu'ur rukhas, tidak, tapi memang ada ke lapangan. Itu ada namanya fiqhul aqliyat. Ya. Jadi dalam konteks itu bin Bayyah menyampaikan bahwa di Amerika dimungkinkan untuk beberapa hukum itu disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, jadi demikian pula istilah Darussalam dan Darussalam dan Darud Dakwah. Kenapa Darul Harb beliau ganti dengan Darud Dakwah? Karena kan memang tidak mungkin umat Islam tinggal di Eropa, di Perancis, tapi dia disuruh meyakini bahwa tempatnya ini adalah tempat perang. Bagaimana dia bisa tenang? Untuk mencari rezeki, untuk keluar dari rumah. Bahwa dia sedang berada dalam situasi perang, padahal enggak perang. Kalau menggunakan konsep Darul Harb, maka diganti oleh beliau dengan Darud Dakwah. Dengan kata lain, pendekatan dari umat Islam minoritas di negara-negara barat itu adalah bagaimana Anda bisa menjadi agen-agen dakwah terbaik untuk Islam. Jadi itu ijtihad juga dari bin Bayyah. Ya. Nah ini juga bagus ya. Ya istilah Darul Islam, Darul Harb juga itu kan ijtihad dari ulama juga. Ya. Tidak ada di dalam khazanah Rasul SAW membagi seperti itu. Nah jadi ijtihad itu kita hormati semua, tapi alhamdulillah dalam konteks berbangsa dan bernegara kita memiliki ijtihad yang telah kita sepakati bersama, walaisa fihi ikhlalun biqawaidil Islam, dan tidak ada di dalam kesepakatan itu sesuatu yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Kalau Mahasantri lihat dokumen meta yuridis yang tertinggi untuk Indonesia, itu namanya Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah dokumen meta yuridis, artinya dia menjadi rujukan dari semua hukum-hukum. Kalau kita lihat Pancasila, 5 silanya bersesuaian dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar juga, alinea pertama sampai terakhir itu mustalham, diilhami dengan nilai-nilai keagamaan. Alhamdulillah. Jadi dari sisi kalau tadi disampaikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip negara, ya semuanya bersesuaian. Ya. Alhamdulillah. Jadi ijtihad kita inilah ijtihad yang terbaik. Mudah-mudahan bisa kita jaga dan kita wariskan kepada anak cucu dan keturunan kita sebagai bagian dari menunaikan amanah dari para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.